Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Azkia Tunisa dengan NIM 119200615. Saya dari mahasiswa Pendidikan Biologi semester 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau membacakan tugas mata kuliah Media dan TIK dengan berjudul Reproduksi pada Tumbuhan. Saya akan menjelaskan reproduksi terlebih dahulu. Apa itu reproduksi? Reproduksi berasal dari kata re dan produksi. Re artinya kembali, sedangkan produksi artinya kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Sehingga reproduksi memiliki arti proses biologis suatu individu yang akan menghasilkan individu baru. Reproduksi ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan reproduksi ini disebut juga dengan perkembangbiakan. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Reproduksi pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada vegetatif dan juga ada generatif. Reproduksi vegetatif ini ada alami dan ada juga buatan. Dan sedangkan generatif ini ada bagian-bagian bunga, ada penyerbukan dan ada juga pembuahan. Tetapi di generatif ini pada bagian-bagian bunganya ini menjadi dua bagian. Yang pertama ada perhiasan bunga atau juga disebut berdasarkan kelengkapannya, sedangkan yang kedua ini ada alat perkembangbiakan bunga. Saya akan menjelaskan yang pertama pada reproduksi pada tumbuhan itu adalah reproduksi vegetatif atau juga disebut reproduksi aseksual. Reproduksi vegetatif ini adalah terjadinya individu baru tanpa didahulinya peleburan dua sel kelamin jantan atau juga kelamin betina. Nah, vegetatif ini memiliki dua macam, yaitu ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Vegetatif alami ini perkembangbiakan itu dengan tanpa adanya bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan ini perkembangbiakannya itu tanpa bantuan manusia. Di sini ada macam-macam reproduksi vegetatif alami. Yang pertama ada pembelahan sel. Pembelahan sel ini terjadi pada satu sel, contohnya itu alga. Dan yang kedua fragmentasi, yang itu terjadinya memisahkan bagian tubuh kemudian menjadi individu baru, contohnya itu alga biru. Dan yang selanjutnya pembentukan tunas. Pembentukan tunas ini terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi dan biasanya disebut anakan, contohnya itu paku, rumput dan lain-lain. Dan yang keempat tunas adventif, yaitu tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang tetapi tumbuh pada bagian tanaman, misalnya itu cucur bebek dan lain-lainnya. Selanjutnya pembentukan spora. Pembentukan spora ini contohnya itu lumut, paku, jamur dan lainnya. Dan selanjutnya rizoma. Rizoma ini batang yang tumbuh dalam tanah dan membengkak karena ada cadangan makanan, contohnya itu kunyit, jahe. Selanjutnya stolon. Stolon ini batang yang tumbuh dalam tanah tetapi tidak membengkak, contohnya itu alang-alang. Dan selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang ini di dalam tanah yang berubah fungsi menjadi tempat cadangan makanan, contohnya itu wortel, kentang. Nah, di sini ada umbi lapis. Umbi lapis ini batang yang pendek dan luas sangat rapat dan dikelilingi oleh lapisan-lapisan, contohnya itu bawang merah. Dan yang terakhir ada umbi akar. Umbi akar ini pangkal akar yang akan membengkak dan berisi cadangan makanan, contohnya itu umbi jalar. Selanjutnya adalah ada macam-macam reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan ini diantaranya mencangkok, menempel atau okulasi, merunduk, menyambung, stek atau memotong, yang terakhir kutul jaringan.
Dan yang kedua pada reproduksi pada tumbuhan itu ada reproduksi generatif atau juga disebut seksual. Reproduksi generatif itu adalah reproduksi pada makhluk hidup yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di reproduksi generatif ini ada 3 macam. Yang pertama ada bagian-bagian bunga, dan yang kedua penyerbukan, yang terakhir ada pembuahan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga. Nah, pada bagian-bagian bunga ini, yang warnanya pink ini mahkota, dan yang ini yang kecil ini kepala sari, dan ini benang sari, dan ini mahkota kepala putih, yang ini tangkai putih, dan ini kelopak, dan ini dasar bunga, dan di dalamnya itu bakal biji, yang terakhir ini tangkai bunga. Dan selanjutnya pada bagian-bagian bunga ini, yang pertama ada berdasarkan kelengkapannya, dan yang kedua ada alat perkembangbiakannya. Saya akan menjelaskan berdasarkan kelengkapannya terlebih dahulu. Berdasarkan kelengkapan bunga terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu ada bunga lengkap dan juga ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki benang sari dan putik, disebut juga bunga banci, yaitu contohnya itu bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak lengkap ini hanya memiliki benang sari saja atau putik saja, disebut bunga berkelamin tunggal, contohnya itu bunga kelapa. Dan yang kedua, alat perkembangbiakan bunga. Alat perkembangbiakan bunga ini yaitu kepala putik, tangkai putik, bakal buah, kantong serbuk sari, kepala sari, tangkai sari. Dan yang kedua pada macam-macam reproduksi generatif ini pada tumbuhan adalah adanya penyerbukan. Penyerbukan ini adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Memiliki 4 faktor penyebabnya. Yang pertama anemogami. Anemogami ini penyerbukannya yang dibantu oleh angin. Contohnya itu seperti yang di sini ya, ada bunga melalui yang warna oranye ke kuning, yang kuning melalui kuning lagi kuning, lalu oranye ke kuning, kuning ke oranye, oranye ke oranye ya. Pada faktor penyebab yang penyerbukan ini, yang kedua ada hidrogami. Hidrogami ini penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya terjadi pada tumbuhan biji yang terendam dalam air seperti teratai. Dan yang selanjutnya ziogami. Ziogami ini penyerbukannya terbanyak dibantu oleh hewan. Hewannya itu perantaranya ada burung, siput, kelelawar, serangga. Dan yang terakhir adalah androgami. Androgami ini penyerbukannya itu dibantu oleh tangan manusia atau dibuat oleh manusia. Contohnya itu vanili, yang contohnya itu seperti ini. Ini tangan manusia, ini yang garis-garis ini itu benangnya. Dan yang terakhir pada macam-macam reproduksi generatif ini ada pembuahan. Pembuahan itu adalah peleburan inti sel antara kelamin jantan dan kelamin betina. Pembuahan ini memiliki 2 macam. Yang pertama gimnospermae. Apa itu gimnospermae? Pembuahan yang terjadi pada tumbuhan biji atau disebut pembuahan tunggal. Cara pembuahannya itu adalah reproduksi gimnospermae. Cara pembuahannya adalah ada antara Strobolus jantan dan Strobolus betina. Di Strobolus jantan menghasilkan mikrospongarium, akan menghasilkan sel induk mikrospora, akan menghasilkan mikrospora, akan menghasilkan gemotatif jantan. Sedangkan Strobolus betina akan menghasilkan megasporangium, akan menghasilkan sel induk. Strobolus betina ini akan menghasilkan megaspongarium, akan menghasilkan sel induk megaspora, akan menghasilkan megaspora, akan menghasilkan gemotatif betina. Nah, pada Strobolus betina ini, gemotatif betina ini tidak akan menghasilkan lagi, tetapi akan menghasilkan laginya pada nanti akan menghasilkan sel telur. Sedangkan Strobolus jantan pada gemotatif jantannya ini
ini akan menghasilkan lagi, yaitu menghasilkan serbuk sari dan juga akan menghasilkan bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari ini akan menghasilkan spermatozoid, dan spermatozoid ini akan bertemu dengan sel telur, akan menghasilkan zigot, dan akan menghasilkan embrio, dan akan menghasilkan biji, dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, yang kedua pada macam-macam pembuahan ini adalah angiospermae. Angiospermae itu pembuahan yang terjadi pada tumbuhan biji dan buah, disebut juga pembuahan ganda. Cara pembuahannya itu adalah adanya tumbuhan antara benang sari dan putik. Benang sari akan menghasilkan mikrosporangia, akan menghasilkan sel induk mikrospora, akan menghasilkan mikrospora, akan menghasilkan serbuk sari. Sedangkan putik akan menghasilkan megasporangia, akan menghasilkan sel induk mikrospora, akan menghasilkan megaspora, tetapi tidak akan menghasilkan serbuk sari, akan tiba langsung menghasilkan kantong embrio. Sedangkan di benang sari ini akan menghasilkan serbuk sari dan akan menghasilkan bulu serbuk sari, dan serbuk sari ini akan menghasilkan sel sperma 1 dan sel sperma 2. Tetapi di petik juga pada kantong embrio ini akan menghasilkan sel telur dan akan menghasilkan inti kandung. Nah, sel sperma 1 dan sel telur akan bertemu, akan menghasilkan zigot, zigot akan menghasilkan embrio. Sedangkan sel sperma 2 ini bertemu dengan inti kandung akan menghasilkan endosperma. Embrio ini dan endosperma bertemu akan menghasilkan biji dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya, atau bila ada kesalahan kata mohon dimaklumkan karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum